Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Soal nomor 1. Bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi tangan pemerintah. Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan berbagai integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial. Misalnya, peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir. Soal kedua, jelaskan latar belakang, kemunculan, dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme-nya. Faktanya, kapitalisme sudah ada di dunia ini jauh lebih dulu sebelum adanya buku Adam Smith. Paham ini lahir pada tahun 1648 dan mulai dikenal dengan adanya perjanjian Westphalia sebagai tanda berakhirnya 30 tahun perang yang dilakukan oleh Katolik dan Protestan di Eropa. Dasar dari sistem ekonomi kapitalis berasal dari konsep kapitalisme tersebut. Sistem ekonomi ini merupakan sebuah cara dalam melagemkan ekonomi ini kapitalisme itu sendiri. Dengan diterapkannya sistem yang berlaku, juga memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan semua kegiatan ekonomi demi kepentingan ekonomi individu, faktor produksi, dan sumber daya ekonomi. Soal nomor 3. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Dalam hal ini memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pasar bebas dapat memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya apabila terdapat persaingan usaha yang sehat dan adil, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan harga yang kompetitif. Namun, hal ini juga bergantung pada kondisi sosial dan politik suatu negara. Soal nomor 4. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi lain? Perlu, karena mekanisme pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah.
Namun, mekanisme pasar bebas tidak selalu dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi. Oleh karena itu, manusia masih perlu melirik pada sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Islam. Soal nomor 5. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan? Dalam ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas dianggap mampu menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mekanisme pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Soal nomor 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Sistem ekonomi Islam tidak memandang adanya kelangkaan barang maupun jasa akibat terbatasnya sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh bumi dan langit isinya untuk manusia dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Allah menciptakan bumi dan langit beserta apa yang ada di antara keduanya untuk manusia. Jadi, tidak seharusnya manusia, khususnya seorang muslim, menyatakan bahwa alam ini menyediakan sumber daya alam atau kebutuhan yang terbatas. Soal nomor 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi yang mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi barang dan jasa dianggap sebagai masalah mendasar karena distribusi yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distributif dalam distribusi barang dan jasa. Keadilan distributif dalam Islam mencakup pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.